Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kreator Facebook Pro dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di akun channel YouTube saya, Kaya Bareng Yuk. Channel yang insya Allah akan fokus membahas seputar dunia perkontenan Facebook. Dan hari ini teman-teman semuanya, saya mau sharing tentang salah satu hal yang cukup menarik dan sangat penting untuk kita bahas, tentang perkembangan akun Facebook kita semua. Jadi teman-teman sudah ketahui bahwasanya ketika akun kita ingin dimonetisasi, diberi undangan, itu kita harus menarik perhatian dari Facebook maupun dari Meta. Nah, bagaimana cara menarik perhatiannya? Nah, cara menarik perhatiannya adalah kita konsisten ngupload konten. Makanya banyak dari kreator Facebook itu mereka konsisten ngupload konten, sehari itu bisa 3 konten, ada yang 2 konten, atau ada yang bahkan 1 konten setiap harinya. Yang penting konsisten, lama-kelamaan mereka ngelirik, akhirnya memberikan undangan, akhirnya dimonetisasi dan finalnya bisa terima gaji dari Facebook, teman-teman. Tapi banyak di antara kita yang mereka itu tidak bisa punya terus-terusan stok konten atau ide konten yang menarik untuk bisa terus mereka posting. Nah, hari ini saya mau sharing ke teman-teman semuanya bagaimana caranya agar kita itu bisa selalu punya stok konten, selalu punya ide dan kreativitas untuk membuat konten, dan kita bisa upload setiap hari konten, bisa 3, bisa 2, ataupun bisa 1. Artinya ide konten kita ini nggak bisa habis-habis ya, unlimited. Nah, saya mau sharing pengalaman saya ngonten ke teman-teman semuanya sekitar 4-5 tahun kebelakangan. Kenapa ide konten saya nggak bisa habis, baik di Instagram, di TikTok, maupun di Facebook, di YouTube, dan lain sebagainya. Nah, cara ini yang saya pakai. Nah, ini harus teman-teman terapkan semua kalau teman-teman sudah memutuskan diri untuk menjadi seorang konten kreator di media sosial manapun juga. Oke, teman-teman. Jadi teman-teman harus lakukan adalah teman-teman harus nge-follow kreator-kreator yang setema, yang satu pembahasan dengan tema konten teman-teman semuanya, yang sama ya. Yang misalnya teman-teman tema kontennya tentang mancing, atau tentang jalan-jalan, atau tentang misalnya masak-masak, maka teman-teman silahkan follow, ikuti mereka ya, yang mereka itu ide kontennya itu atau isi kontennya yang memang satu niche ya, satu niche konten yang bahas tentang satu konten saja, bukan campur-campur ya, bukan konten random. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya ide kontennya tentang tutorial misalnya, ya teman-teman silahkan follow konten kreator yang bahas tentang tutorial juga ya. Kalau misalnya teman-teman sudah ngelihat kontennya, coba periksa profilnya, lihat konten-konten yang lain apakah dia masih konsisten bahas tentang konten tutorial ataukah tidak. Kalau masih iya, maka silakan follow ya, follow dia. Nah, selanjutnya saya nggak nyuruh teman-teman semuanya buat nyari ya konten kreator yang semuanya bahas tentang tutorial kemudian di follow semua, nggak mesti teman-teman, tapi 1 atau 2 saja sebenarnya sudah cukup. Nah, selanjutnya kalau teman-teman sudah nge-follow, maka teman-teman melakukan ATM. Apa itu ATM? ATM adalah amati, tiru, dan modifikasi. Nah, ini rahasianya teman-teman biar ide konten kita nggak habis-habis ada di sini. Amati, tiru, dan modifikasi. Jadi teman-teman silahkan coba periksa konten-konten yang sudah kita follow, kemudian kira-kira konten apa yang bisa kita buat seperti konten yang sudah dia buat ya. Kemudian kita amati ya. Setelah kita amati, kemudian kita tiru, kita buat juga konten seperti yang dia buat, tapi kita modifikasi dengan bahasa kita sendiri, dengan strategi kita sendiri ya. Pokoknya teman-teman modifikasilah bagaimana biar konten itu justru bisa lebih menarik daripada pembawaan yang kita lihat ya. Itu yang harus teman-teman semua lakukan di sini, ATM ya. Kemudian yang paling terpenting ketika kita sudah nge-follow mereka, kita sudah melakukan ATM, amati, tiru, modifikasi, yang harus teman-teman latih adalah juga public speaking teman-teman semuanya. Nah, ini yang harus dilatih teman-teman ya. Kita harus bisa berbicara di depan kamera. Kalau misalnya teman-teman masih berpikiran saya nggak bisa ngomong lancar depan kamera, yaitu masih wajar karena mungkin teman-teman masih pemula. Tapi kalau teman-teman sering melakukan hal itu, terbiasa, maka ala bisa karena biasa, lama-kelamaan teman-teman itu akan bisa terbiasa ya. Makanya sering latihan aja depan cermin, sering aja buat konten depan kamera kayak gini ya. Mereka para konten kreator besar, kalau teman-teman lihat itu konten-konten pertama mereka sebulan pertama, 2 bulan pertama itu memang sangat rusak ya teman-teman, sangat kacau. Tapi karena seiring berjalannya waktu, karena hal itu mereka terus lakukan, mereka terus ulang, jadi nanti ala bisa karena biasa, lama-kelamaan mereka dengan sendirinya itu bisa lancar teman-teman. Nah, ini yang harus teman-teman ikuti, yang harus teman-teman tiru juga ya. Sabar aja, nanti insya Allah akan ada perubahan dan perkembangan yang lebih baik di cara teman public speaking. Dan kemudian teman-teman semuanya juga jangan
eh, sering-sering juga untuk melakukan live streaming ya, kalau misalnya teman-teman ada waktu untuk membuat channel kita itu juga berkembang. Karena Facebook ini di tahun 2025 ini mereka itu banyak ngapus ya. Sebenarnya dari tahun 2023, tahun 2024 itu mereka banyak dismonet akun-akun Facebook yang padahal pengikutnya sudah banyak. Karena kenapa? Karena mereka membuat video-video itu reupload, banyak yang reupload ya, yang lolos monetisasi, akhirnya dismonet sama Facebook. Karena kenapa? Karena di tahun 2025 ini Facebook ingin fokus itu monetisasi Facebook yang memang kontennya itu original ya, yang nampilin muka sendiri, kemudian suara sendiri. Nah, teman-teman usahakan coba buat konten yang seperti itu agar pihak Facebook ini bisa memonetisasi akun teman-teman semuanya. Oke, cukup sekian mungkin konten yang dapat saya sharing ke teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.